Terus min satu Banyumbang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian kelas 6. Alhamdulillah hari ini kita bisa mengikuti pelajaran kembali dengan mata pelajaran yaitu ilmu pengetahuan sosial. Ya, hari ini Pak Guru akan membahas tentang manfaat daripada listrik. Ya, manfaat daripada listrik itu bisa dikelompokkan dalam 4 bidang. Yang pertama ada di bidang sosial, kemudian ada di bidang ekonomi, kemudian ada di bidang pendidikan, kemudian yang terakhir ada di bidang sosial atau budaya. Ya, maka dari itu kalian harus perhatikan bahwa manfaat energi listrik yang pertama pada bidang sosial yaitu energi listrik menjadi sumber energi daripada alat-alat yang ada di rumah seperti televisi, radio, sound system, kipas angin dan lain sebagainya. Itu adalah termasuk manfaat energi listrik di bidang sosial. Seperti lampu itu juga manfaat daripada energi listrik. Yang kedua pada bidang ekonomi. Pada bidang ekonomi ini banyak kita ketahui dalam perusahaan-perusahaan yang besar, yaitu mereka membutuhkan energi listrik untuk apa? Untuk menyalakan mesin-mesin produksi. Kalau bidang perusahaan motor untuk membuat atau menyalakan mesin-mesin produksi untuk membuat seperti dinamo motor atau piston motor dan lain sebagainya. Kemudian pada bidang pendidikan, manfaat energi listrik adalah untuk apa? Untuk mempercepat bidang pendidikan kita. Dulu kita tidak mengenal pendidikan hanya dengan kertas ataupun buku tatap muka, tapi sekarang kita bisa dengan cara online, memanfaatkan komputer, memanfaatkan proyektor atau memanfaatkan lampu. Jadi kita bisa belajar siang dan malam. Kemudian yang terakhir adalah di bidang budaya. Di bidang budaya kita bisa tahu manfaat energi listrik adalah di bidang musik, contohnya pada gitar, pada drum, pada keyboard atau piano dan lain sebagainya. Dulu dalam bidang budaya kita hanya mendengar angklung, gamelan yang menggunakan atau tanpa menggunakan energi listrik. Nah, manfaat energi listrik sekarang dalam bidang budaya bisa saling mengetahui melalui jaringan internet, melalui komputer, bisa mengetahui budaya-budaya dari luar negeri. Kita bisa mengakses semua budaya dari mancanegara. Kemudian perkembangan energi listrik sebelum adanya listrik dan sesudah adanya listrik. Yang pertama di bidang sosial. Dulu kita hanya bisa berkomunikasi dengan langsung, bertemu, bertatap muka, berbicara dan lain sebagainya. Sekarang sesudah adanya listrik kita bisa melakukan panggilan atau telepon lewat handphone, dan kita juga bisa bertatap muka lewat video call, lewat HP ataupun lewat laptop. Nah, kemudian aktivitas juga dulu sangat terbatas ya, tapi sekarang setelah adanya listrik banyak aktivitas yang semakin banyak, kemudian lapangan pekerjaan juga banyak. Kemudian ada perkembangan listrik di bidang ekonomi. Di bidang ekonomi dulu sangat terbatas, misalnya pasar hanya buka pada pagi hari atau siang hari. Sekarang karena adanya listrik banyak juga pasar di malam hari. Kemudian di bidang pendidikan dulu kita belajar hanya dengan menggunakan lilin dan juga belajar pada siang hari. Sekarang kita bisa menggunakan energi listrik yaitu berupa lampu dan alat-alat
pendukung belajar lainnya seperti proyektor, komputer, dan lain-lain. Juga kita bisa belajar pada malam hari. Kemudian pada bidang budaya, dulu kita melihat pentas-pentas seni ataupun budaya-budaya kebanyakan pada siang hari. Sekarang banyak pentas seni atau kegiatan budaya bisa dilakukan pada malam hari karena adanya energi listrik, yaitu berupa lampu. Kemudian pada bidang teknologi, yaitu dulu kita menanak nasi ataupun membuat masakan itu terbatas hanya dengan menggunakan api, kayu bakar, dan lain-lain. Sekarang kita menanak nasi bisa dengan menggunakan rice cooker dan lain sebagainya. Kemudian di jalan-jalan juga penerangan terbatas. Sekarang semenjak adanya lampu dapat kita telusuri sepanjang jalan, yaitu banyak lampu-lampu penerang jalan. Kemudian masyarakat dulu sebelum ada listrik belum mengenal alat-alat modern. Sekarang semenjak adanya listrik, hampir semua masyarakat mengenal alat-alat modern seperti televisi, proyektor, ya, ada komputer, laptop, dan lain sebagainya. Ya, sekian anak-anakku semuanya pelajaran ilmu pengetahuan sosial kali ini. Mudah-mudahan apa yang Pak Guru sampaikan dapat bermanfaat untuk kalian. Pak Guru akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus min satu